Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunnisa Habibah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Sistem Kependidikan Islam dan dosen pengampu Bapak Dace Sujana, MPD. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan yang berjudul Perencanaan Sistem Kependidikan Islam. Dalam pembagiannya, penganggaran, penetapan sasaran, rancangan kegiatan, perincian rencana, implementasi rencana, dan penilaian atas rencana. Kemudian, apa itu penganggaran? Penganggaran dalam organisasi sektor publik, khususnya sekolah, merupakan tahapan aktivitas yang mempunyai arti dan peran penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian. Penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan suatu anggaran yang berisi pernyataan dalam bentuk satuan uang yang merupakan refleksi dan target kinerja yang hendak dicapai selama periode dan waktu tertentu. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Perencanaan anggaran pendidikan di sekolah juga merupakan kegiatan merencanakan sumber dana yang ada dan menggunakannya untuk menunjang kegiatan pendidikan di sekolah. Nanang Fatah menyatakan bahwa perencanaan anggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran. Perencanaan anggaran juga merupakan penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Ada dua bagian penting dalam perencanaan anggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Perkiraan dan penyajian pendapatan harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat direalisasikan. Dengan demikian, anggaran dapat berfungsi untuk tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian, proses perencanaan anggaran di sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan 1. Sumber pendapatan sekolah baik dari pemerintah, orang tua siswa, dan pendapatan lainnya. Dan yang kedua, pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, yaitu pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, pengembangan sumber belajar dan alat pelajaran serta honorarium dan kesejahteraan. Dalam kaitannya dengan proses penyusunan anggaran, Lipham 1985 dalam Mulyasa mengungkapkan 4 fase kegiatan pokok penganggaran, yaitu 1. Merencanakan anggaran, mempersiapkan anggaran, mengelola pelaksanaan anggaran, dan menilai pelaksanaan anggaran. Yang kedua, yaitu penetapan sasaran. Apa sih itu penetapan sasaran? Penetapan sasaran itu dalam perencanaan sistem pendidikan agama Islam adalah proses untuk menentukan tujuan pengajaran yang hendak dicapai. Perencanaan sistem pendidikan agama Islam juga merupakan proses untuk mengembangkan kurikulum, materi, metode, dan strategi pengajaran. Kemudian, penetapan sasaran dalam perencanaan sistem pendidikan agama Islam penting karena membantu mengatasi tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, memungkinkan untuk memprediksi kinerja di masa yang akan datang, memungkinkan untuk menyusun skala prioritas, dan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara terbaik. Kemudian, tahap-tahap penetapan sasaran dalam perencanaan sistem pendidikan agama Islam adalah menetapkan tujuan, rumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Perumusan tujuan kurikulum pendidikan agama Islam didasari oleh 3 sumber, yaitu sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, rancangan kegiatan. Apa itu rancangan kegiatan? Rancangan kegiatan perencanaan sistem pendidikan Islam dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu
Tujuannya merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan sistem pendidikan Islam adalah proses untuk mengembangkan kurikulum, materi, metode, dan strategi pengajaran. Perencanaan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran agama Islam. Kemudian ada langkah-langkahnya. Beberapa langkah dalam menyusun perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu: 1. Mempersiapkan bahan ajar yang aktual dan berasal dari berbagai sumber. 2. Menyiapkan media, alat, atau sarana yang mendukung pelaksanaan dan pengajaran. Yang 3. Membuat perencanaan asesmen diagnostik. Yang keempat, membuat modul ajar. Yang kelima, menyesuaikan perencanaan pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Perencanaan pendidikan sangat penting karena berfungsi sebagai arah kegiatan dan target-targetnya di masa depan. Yang keempat, perincian rencana. Apa itu perincian rencana? Perincian rencana dalam perencanaan sistem pendidikan agama Islam dapat meliputi menyiapkan bahan ajar dari berbagai sumber, seperti buku referensi, majalah, dan surat kabar. Yang kedua, menyiapkan media, alat, atau sarana yang mendukung pelaksanaan pengajaran. Yang ketiga, memformulasikan tujuan. Yang keempat, merancang strategi, kebijaksanaan, dan perincian rencana. Yang kelima, membuat organisasi untuk melaksanakan keputusan. Yang keenam, membahas hasil dan umpan balik untuk dijadikan bahan penyusunan rencana di masa depan. Perencanaan pendidikan adalah proses yang memungkinkan pemegang kebijakan untuk mengarahkan perkembangan pendidikan. Dengan perencanaan, prioritas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan juga dapat ditentukan. Yang kelima, implementasi rencana. Apa itu implementasi rencana? Implementasi rencana dalam perencanaan sistem pendidikan Islam adalah pelaksanaan program pembelajaran yang telah dirancang. Perencanaan sistem PAI sendiri merupakan proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Dan tahap-tahapannya dalam perencanaan sistem pendidikan agama Islam itu diantaranya menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, dan mengembangkan rencana atau kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian, dalam implementasi rencana perencanaan sistem pendidikan agama Islam perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti guru, siswa, orang tua, dan komunitas sekitar. Hal ini juga diharapkan dapat membuat sistem pendidikan agama Islam lebih efektif dan efisien dalam memberikan pembelajaran agama Islam yang berkualitas. Perencanaan pendidikan juga sangat penting karena merupakan bagian dari manajemen, dan pendidikan merupakan bidang yang substansial. Perencanaan yang matang akan menghasilkan pendidikan yang baik pula. Dan yang terakhir, yang keenam ini, penilaian atas rencana. Penilaian atas rencana adalah proses evaluasi yang dilakukan setelah implementasi rencana untuk mengukur keberhasilan dan efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam tahap ini juga dilakukan analisis terhadap pencapaian sasaran, penggunaan sumber daya, serta dampak dari kegiatan. Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, memberikan umpan balik, serta mencari peluang perbaikan untuk perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang. Untuk rangkuman, perencanaan sistem kependidikan Islam adalah proses yang sistematis dan berkelanjutan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan Islam. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi, keenam poin utama tersebut dalam perencanaan ini adalah penganggaran, yaitu berfokus pada proses menentukan alokasi dana yang diperlukan untuk menjalankan seluruh kegiatan pendidikan dan melibatkan perhitungan biaya yang rinci untuk setiap aktivitas, mulai dari gaji guru hingga pembelian bahan ajar. Yang kedua, penetapan sasaran.
yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan Islam. Sasaran ini juga harus jelas, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu, yaitu batasan waktu SMART. Ketiga, rancangan kegiatan. Rancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan konteks sosial budaya. Yang keempat, perincian rencana. Merinci secara detail semua aspek rencana, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas setiap kegiatan dan kapan kegiatan akan dilaksanakan dan di mana kegiatan itu akan berlangsung dan bagaimana juga kegiatan itu akan dilaksanakan. Yang kelima, implementasi rencana. Melaksanakan rencana yang telah disusun. Tahap ini melibatkan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Dan yang keenam, penilaian atas rencana. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana untuk mengetahui sejauh mana tujuan telah tercapai. Penilaian ini juga dapat dilakukan secara berkala dan menggunakan berbagai instrumen seperti tes, observasi, dan angket. Jadi, secara keseluruhannya, perencanaan sistem kependidikan Islam adalah suatu proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Namun, dengan perencanaan yang baik, diharapkan dapat menghasilkan sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhannya zaman. Poin-poin penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sistem pendidikan Islam ini adalah partisipasi semua pihak. Libatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan, mulai dari guru, siswa, stakeholder, orang tua, hingga masyarakat. Yang kedua, fleksibilitas. Rencana harus fleksibel, baik dari waktu dan tempat, dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi. Yang ketiga, berbasis data. Pengambilan keputusan dalam perencanaan harus juga didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Yang terakhir, berorientasi pada hasil. Fokus pada hasil belajar siswa dan dampak pendidikan terhadap masyarakat. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video saya. Semoga yang mendengarkan dapat memahami materi apa yang saya jelaskan. Saya berharap juga presentasi yang saya bawa ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk mencapai tujuan kita. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.